Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu lagi di bimbingan Olimpiade Matematika ya, khususnya untuk KSN dan UHAMK untuk kesempatan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas 10 soal. Nah, kalian harus pastikan dulu sebelum membuka ini kalian harus mencoba dulu soal yang kemarin Ibu kasih. Nah, setelah itu baru kalian bisa menyamakan antara jawaban dengan pembahasan yang akan Ibu sampaikan kali ini. Oke, siap ya? Sebelumnya juga siapkan dulu buku catatan supaya jawabannya bisa kalian tulis. Nah, ini kutipan bisa dibaca. Sebuah langkah kecil bagi manusia, tetapi langkah raksasa bagi umat manusia. Nah, itu pendekatannya, pendekatan Anda. Oke, kita mulai ya. Ini adalah soal pertama. Faktor prima terkecil dari 2009 pangkat 2010 ditambah 2011 pangkat 2012 adalah. Nah, langkah pertamanya kalian lihat dulu N-nya. Nah, ini ya bilangan bulatnya yaitu 2009 dan 2011. Apakah ini ganjil atau genap? Nah, di soal ini adalah bilangan ganjil antara 2009 dan 2011. Nah, bilangan ganjil itu jika dipangkatkan pasti hasilnya ganjil. Contoh, 5 pangkat 2, hasilnya 5 kali 5 25. 5-nya kan 25. 25 itu bilangan ganjil. Terus misalkan 3 dikali 3 9. 9 juga bilangan ganjil. Maka jika bilangan ganjil dipangkatkan pasti hasilnya juga bilangan ganjil, seperti itu. Dan ganjil tambah ganjil itu pasti genap. Contoh, 5 bilangan ganjil, 3 juga ganjil, 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, 8 itu kan bilangan genap. Nah, sehingga kalau misalkan 2009 pangkat 2010 itu entar hasilnya ganjil ditambah dengan ganjil lagi, pasti entar hasilnya adalah genap. Sehingga faktor prima terkecil dari penjumlahan bilangan itu adalah 2, seperti itu. Jadi isinya adalah 2. Oke, soal yang kedua. P suatu bilangan real yang memenuhi persamaan 2Y pangkat 2 dikurangi 8Y sama dengan P dan hanya mempunyai satu penyelesaian. Maka, untuk langkah pertamanya tulis dulu yang diketahui yaitu 2Y kuadrat min 8Y. Nah, si P-nya pindahkan ruas. Jadi 8Y min P sama dengan 0. Nah, kita harus ingat rumus diskriminan yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau misalkan hanya mempunyai satu penyelesaian, maka rumus diskriminan itu pasti sama dengan 0. Ya, seperti itu. Maka B kuadrat dikurangi 4AC pasti sama dengan 0. Jadi min 8 dikali min, jadi B ini adalah min 8 dari sini ya. Min 8 dipangkatkan 2 dikurangi 4 dikali 2. Jadi ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Dan C-nya adalah min P. Sehingga min 8 kali min 8 adalah 64. Ditambah min 4 kali 2 dikali min P adalah 8P. Sehingga 64 tambah 8P sama dengan 0. Kembali lagi ke rumus yang awal. 64 sama dengan min 8P. Dipindah ruaskan min 8P-nya. Jadi P sama dengan 64 dibagi min 8 sama dengan min 8. Seperti itu ya. Jadi isinya P sama dengan min 8. Soal ketiga, A, B, C bilangan real sehingga A sama dengan 8 dikurangi B dan C kuadrat sama dengan AB dikurangi 16. Tentukan nilai dari A plus C. Tentukan nilai dari A plus C. Berarti A-nya ntar diketahui dari 8 dikurangi B ya. Sedangkan C-nya adalah dari akar AB kurangi 16. Nah, langkah pertamanya kalian tulis dulu. Kita akan mencari ini dulu nih. C kuadrat sama dengan AB min 16. Nah, jadi C kuadrat sama dengan AB min 16. C kuadrat sama dengan, nah, si A ini ganti dengan 8 dikurangi B. Disubstitusikan, lalu dikali lagi dengan B dikurangi 16. Jadi 8 dikali B adalah 8B, min B dikali B adalah min B kuadrat, yang min 16-nya diturunkan. Nah, terus atur ininya, jadi B kuadrat ada di depan posisinya. Jadi min B kuadrat ditambah 8B dikurangi 16. Nah, masih ingat gak cara memfaktorkan?
Berarti ini kan ada minnya nih. Berarti min dikali min dikali min 1 dikali min 16 adalah 16. Kita tulis dulu ya. Nah, 16. Jadi dikali harus jadi 16, ditambah harus jadi 8. Nah, angka berapa? Seperti itu. Nah, ternyata didapatlah, ini ditambah ya. Didapatlah 4 sama 4. Sehingga B-nya adalah B plus 4 dikali dengan B plus 4. Karena di depan ini ada negatifnya, nah sehingga si 4-nya kasih tanda negatif juga. Karena kan 4 bagi negatif 1 itu negatif 4. Ya, jadi ditulis di sininya adalah B min 4 dikali B min 4. Karena sama angkanya, maka tulisnya pangkat 2 saja. Nah, dari sini maka B-nya adalah 4. Karena B min 4 sama dengan 0, maka B-nya sama dengan 4. Nah, jika B sama dengan 4, ya maka A-nya adalah 8 dikurangi 4. Sehingga A-nya juga 4. Nah, untuk C-nya yang ini adalah B dikurangi 4. Nah, ini kan C ya. C kuadrat sama dengan B min 4 dipangkatkan 2 ya. Maka C-nya adalah B dikurangi 4. Sehingga B-nya 4 udah diketahui. Jadi C sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi A-nya adalah 4, B-nya 4, C-nya 0. Karena yang ditanya adalah A plus C, ya maka 4 ditambah 0 sama dengan 4. Seperti itu ya. Jadi isinya adalah B. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk soal keempat, ini soal geometri ya. Ada bidang datar segitiga sembarang di mana AB sama dengan 32 cm. Nah, dari A ke B 32 cm, dari A ke C 36 cm, sedangkan dari B ke C adalah 44 cm. AD adalah, nah dari A ke D ini adalah garis berat. Berapa panjang AD? Nah, jika ada soal seperti ini, maka ini punya rumus ya. Rumusnya adalah setengah AC kuadrat ditambah setengah AB kuadrat ditambah setengah BC kuadrat. Ya, jadi AC kuadrat setengah AC kuadrat ditambah setengah AB kuadrat ditambah setengah BC kuadrat. Sehingga dimasukkan semua angkanya dan hasilnya adalah 676. Jadi AD kuadrat sama dengan 676. Karena yang ditanya adalah AD aja, maka diakarkan. Akar dari 676 adalah 26 cm. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, nah sekarang soal peluang. Dua dadu dilempar bersama-sama. Peluang bahwa kedua angka yang muncul adalah bilangan prima. Yang mana? Kita harus tahu dulu nih. Jika pelemparan dua dadu, maka apa aja sih ruang sampelnya? Nah, ini Ibu udah tuliskan ruang sampelnya seperti ini. Ternyata yang dua-duanya bilangan prima ada di 2,2. 2 kan bilangan prima ya. 2, 3, 5. Itu bilangan prima. Tidak ada angka 7 di sini. Karena dadu itu kan dari angka 1 sampai 6 aja. Sehingga kita hanya melihat angka 2, 3, sama 5. Jadi bilangan primanya, kedua-duanya bilangan prima adalah 2,2, 3,2, 2,3, 3,3, 2,5, 3,5, 5,2, 5,3, dan 5,5. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 yang kedua-duanya bilangan prima. Nah, rumus peluang itu adalah NA. Nah, jumlah terjadinya A, yaitu yang tadi 9, dibagi jumlah ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah semua angka ini, yaitu ada 36. Jadi 9 per 36 sama dengan 1/4 diperkecil. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami lagi. Nah, selanjutnya diketahui 2/3 X min Y sama dengan 5/3 Y min Z sama dengan 7/3 Z min X sama dengan 7/9. Yang ditanya adalah X plus Y plus Z. Nah, kita akan menyamakan 2/3 X min Y dulu dengan 7/9. Ya, seperti ini. 2 kali 9 adalah 18. 7 dikali 3X. Jadi seperti ini kan. Jadi 3X min Y sama dengan 18/7.
Nah, untuk 5 per 3Y min Z sama dengan 7 per 9. Jadi 5 kali 9 adalah 45 sama dengan 7 3Y min Z. 3Z min Z sama dengan 45 per 7. Dan yang terakhir adalah 7 per 3Z min X sama dengan 7 per 9. Jadi 3Z min X sama dengan 9. Nah, lalu tambahkan semuanya. 3X min Y tambah 3Y min Z ditambah 3Z min X sama dengan 18 per 7 tambah 45 per 7 tambah 9. Sehingga hasilnya adalah 2X. Ini kan 3X dikurangi X adalah 2X. 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan hasil dari 18 per 7 ditambah 45 per 7 adalah 9. Sehingga 9 tambah 9 adalah 18. Yang ini duanya dikeluarkan. Sehingga X plus Y plus Z. Jadi X plus Y plus Z-nya adalah 18 dibagi 2 yaitu 9. Seperti itu. Oke, soal nomor 7. Diketahui A per B sama dengan B per C sama dengan C per D. AC dikurangi BD sama dengan 24 dan B plus C sama dengan 6. Yang ditanya adalah nilai B dikurangi C. Nah, untuk langkah pertama, kita samakan dulu yang tadi A per B sama dengan B per C sama dengan C per D. Nah, AC ini dari mana? Itu dari A dikali C. Nah, jadi sini kali silang ya. A kali C, AC sama dengan B dikali B adalah B kuadrat. Terus sama dengan C dikali C adalah C kuadrat dan B dikali D adalah BD. Sehingga AC dikurangi BD, kita tarik ke sini, sama dengan B kuadrat dikurangi C kuadrat. Jadi dari persamaan ini, yang atas menjadi persamaan AC kurangi BD sama dengan B kuadrat min C kuadrat. AC kurangi BD-nya sudah diketahui yaitu 24, maka kita tuliskan 24 sama dengan, rumus dari B kuadrat min C kuadrat itu adalah B plus C dikali B min C. Ini harus sudah di luar kepala ya rumus ini. Di 24 sama dengan, B plus C udah ada 6 di sini. Jadi 6 dikali B kurangi C. Sehingga B kurangi C-nya adalah 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, ternyata mudah ya kalau sudah tahu konsepnya. Oke, soal selanjutnya. Jika X kurang dari 4, maka akar dari X kuadrat min 8X plus 16 dikurangi 2 sama dengan, kita faktorkan dulu nih yang di dalam akarnya. Di dalam akarnya difaktorkan menjadi X min 4. Nah, dari mana X min 4? Itu dari, seperti tadi, yaitu dikalikan harus jadi 16, ditambahkan harus jadi min 8. Nah, sehingga didapatlah min 4 sama min 4. Kan min 4 dikali min 4 adalah 16. Sedangkan min 4 ditambah min 4 adalah min 8. Sehingga faktornya adalah X min 4. Kenapa pakai kuadrat? Ya karena X min 4-nya ada 2. Seperti itu ya. Nah, akar dari X min 4 dikuadratkan ini adalah nilai mutlak dari X min 4. Jadi bisa min 4, bisa positif, bisa negatif, seperti itu. Nah, kita balikan. Kalau dikeluarkan mutlaknya, dibalikin. Kenapa dibalikin? Karena X-nya kurang dari 4. Sehingga pasti si X ini lebih kecil dari 4. Jadi 4 dulu posisinya. Jadi 4 dikurangi X. Seperti itu. Nah, jadi hasil dari X kuadrat min 8X plus 16 dikurangi 2 adalah 4 dikurangi X. Itu dari sini dikurangi 2. 2-nya dari yang atas ya. Jadi 4 dikurangi X dikurangi 2. Sama dengan 2 dikurangi X. Jadi hasilnya adalah A. Seperti itu. Oke, selanjutnya 2 soal lagi. Jika A ditambah 2B ditambah B plus C min 4 dikuadratkan ditambah akar dari C plus 5 sama dengan 0, maka A adalah, ingat kita baca dulu nih konsepnya, operasi tanda mutlak, yang ini nih, tanda mutlak ya, terus kuadrat, dan akar kuadrat terhadap bilangan real selalu menghasilkan bilangan non-negatif. Oleh karena itu, agar persamaan tersebut berlaku, masing-masing suku, ini suku ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga itu harus sama dengan 0 atau bernilai 0. Nah, kita sama dengan 0 kan dulu nih yang ini. Yang terakhir dulu aja ya. Akar C plus 5 nih. C plus 5 itu sama dengan 0 ya, maka C-nya adalah min 5. Terus yang ini, B plus C dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti B
Karena C-nya min 5, maka dimasukin, disubstitusikan nilai C-nya. Jadi B kurangi 5 dikurangi 4 sama dengan 0. Dan B sama dengan 9. Nah, dari sini ya, B min 9 sama dengan 0, maka B sama dengan 9. Terus yang terakhir, yang ini, A plus 2B sama dengan 0. Maka A plus 2 dikali 9 kan 18. Sehingga A-nya adalah min 18. Nah, ini ya D jawabannya. Oke, soal terakhir. X plus 4 ditambah 4 per X plus 1 dikurangi 2 per X. Nah, hasilnya kita samakan dulu penyebutnya, karena di sini penyebutnya X, maka kita ubah dulu penyebutnya menjadi X. Caranya adalah X dibagi 1, ini kan X per 1 ya, ini juga sama 4 per 1, maka X per 1 adalah X kali X adalah X kuadrat. Nah, seperti itu caranya. Ini juga sama, berarti jadi 4X per X ditambah 4 per X. Yang bawah juga sama caranya. X kuadrat per X ditambah X per X dikurangi 2 per X. Nah, karena ini ada X-nya sama penyebutnya, maka kita coret saja sehingga sisanya adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Yang ini juga sama X kuadrat plus X min 2. Lalu difaktorkan seperti tadi, yaitu dikali jadi 4. Yang atas ya, ditambah jadi 4. Maka hasilnya kan plus 2 sama plus 2. Jadi masukin ke sini nih. X plus 2 sama X plus 2. Nah, yang bawah juga sama. Yang ini. Yaitu dikali jadi min 2. Nah, ditambah jadi 1. Sehingga menghasilkan 2 sama 1. Yang negatif yang mana nih? Karena pasti salah satunya negatif. Ternyata yang negatif adalah yang min 1-nya. Sehingga ditulis dalam bentuk seperti ini, jadi X plus 2 dikali X min 1. Nah, dari sini kita punya penyebut dan pembilang yang angkanya sama, yaitu X plus 2 sama X plus 2. Tinggal kita coret lagi aja. Sehingga sisanya adalah X plus 2 dibagi X min 1. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Ini soal terakhir untuk pertemuan kali ini. Nah, jika tidak mengerti, kalian bisa melihat lagi video ini berkali-kali ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ibu ingatkan lagi, kalian harus menulis semua jawaban yang barusan Ibu sampaikan agar bisa dilihat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.